Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Muhammad Akbar Mulyana dengan NIM 64231529 dan di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Ramadhani dengan NIM 64231546 dan di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Alfira Kweda Putri dengan NIM 64234113 dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Gina Galbaros dengan NIM 64231645 dan di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Perdana dengan NIM 64231061. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menampilkan progres hasil kerja kami, yaitu sebuah laporan penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen pada Es Krim Mixu. Pertama ada abstrak. Saat ini, perkembangan bisnis es krim semakin berkembang pesat. Salah satunya adalah Mixu. Semenjak viral, es krim Mixu mendapat banyak peminat dari masyarakat. Tetapi, seiring perjalanan waktu, pengunjung Mixu setiap bulannya justru mengalami penurunan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen pada es krim Mixu. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form dengan sampel berjumlah 50 orang responden dengan kriteria pernah melakukan pembelian es krim Mixu. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS 25. Hasil penelitian ini diketahui bahwa variabel kualitas produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan pada variabel harga secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Dan uji simultan membuktikan bahwa kualitas produk dan harga mempengaruhi kepuasan konsumen. Bab 1 latar belakang. Mixu sebagai brand minuman dan es krim yang berkembang pesat di Indonesia menghadapi beberapa tantangan terkait kualitas produk dan kepuasan konsumen. Salah satu isu utama adalah ketidakkonsistenan rasa dan tekstur antar outlet yang menimbulkan pengalaman berbeda-beda bagi pelanggan. Meskipun harga Mixu tergolong murah, hal ini memunculkan persepsi bahwa kualitas bahan kurang premium. Kesadaran akan gaya hidup sehat juga membuat konsumen lebih kritis terhadap komposisi produk. Selain itu, harga rendah kadang dibarengi dengan pelayanan yang kurang memuaskan, seperti antrean panjang dan staf yang kurang ramah. Ketergantungan pada strategi harga murah juga berisiko jika muncul pesaing dengan kualitas lebih baik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dan penelitian ini adalah: yang pertama, apakah kualitas produk secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada produk Mixu? Yang kedua, apakah harga secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada produk Mixu? Yang ketiga, apakah kualitas produk dan harga secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada produk Mixu? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk secara parsial terhadap kepuasan konsumen pada produk Mixu. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh harga secara parsial terhadap kepuasan konsumen pada produk Mixu. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga secara simultan terhadap kepuasan konsumen pada produk Mixu. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemasaran terkait pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, menjadi referensi dan pertimbangan bagi pelaku usaha, yaitu Mixu, dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, seperti meningkatkan kualitas produk atau penyesuaian harga untuk menarik dan mempertahankan konsumen dengan lebih efektif. Yang ketiga, memberikan konsumen wawasan mengenai pentingnya kualitas produk dan harga dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. Fokus penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada kualitas produk dan harga terhadap kepuasan pada produk Mixu. Faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap kepuasan konsumen seperti promosi tidak akan dibahas secara mendalam dalam penelitian ini. 2. Variabel penelitian. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kualitas produk sebagai variabel independen pertama, harga sebagai variabel independen kedua, kepuasan konsumen sebagai variabel independen. 3. Metode pengumpulan data.
Penelitian ini menggunakan metode survei melalui kuesioner yang disebarkan pada konsumen yang telah membeli produk Mixu. Responden yang diambil merupakan konsumen yang sudah melakukan pembelian sekali atau lebih dari satu kali. 4. Batas waktu. Penelitian ini dilakukan dalam periode April 2025 dengan data yang diperoleh dari responden yang tinggal di area Jakarta Selatan. Deskripsi konseptual. Pengertian kualitas produk. Produk dalam pengertian ekonomi diperkenalkan pertama kali oleh ekonomi politisi menurut Kochler and Armstrong tahun 2018. Ada 5 tingkatan produk, yaitu 1. Core benefits, yaitu manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. 2. Basic product, yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Expect produk, yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat pembeli suatu produk. Augmented product, yaitu suatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Potential product, yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa yang akan datang. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk kemampuan yang dimiliki suatu barang atau jasa dalam menentukan kepuasan konsumen yang berhubungan dengan keinginan atau keharapan konsumen. Konsumen akan lebih menyukai dan memilih produk yang mempunyai kualitas lebih baik bila dibandingkan dengan produk lain sejenis yang dapat memenuhi kebutuhan keinginannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Dalam hal mutu suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan kadang mengalami keragaman. Hal ini disebabkan mutu suatu produk itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana faktor-faktor ini dapat menentukan bahwa suatu produk dapat memenuhi standar yang telah ditentukan atau tidak. Faktor-faktor tersebut antara lain menurut Harjadi tahun 2021, 235 dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas suatu produk, yaitu 1. Fungsi suatu produk. Fungsi untuk apa produk tersebut digunakan atau dimaksudkan. 2. Wujud luar. Faktor wujud luar yang terdapat dalam suatu produk tidak hanya terlihat dari bentuk, tetapi warna dan pembungkusannya. 3. Biaya produk. Bersangkutan biaya untuk perolehan suatu barang, misalnya harga barang serta biaya untuk barang itu sampai kepada pembeli. Indikator kualitas produk. Apabila perusahaan ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pasar, perusahaan harus mengerti aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen untuk membedakan produk yang dijual perusahaan tersebut dengan produk bersaing. Kualitas mencerminkan semua dimensi penawaran produk yang menghasilkan manfaat atau benefits bagi pelanggan. Menurut Amrullah tahun 2017, kualitas produk terdiri dari beberapa indikator, yaitu 1. Performance atau kinerja berhubungan dengan karakteristik operasi dasar dari sebuah produk. 2. Durability atau daya tahan, yang berarti beberapa lama atau umur produk yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk, maka semakin besar pula daya produk. 3. Features atau fitur adalah karakteristik produk yang dirancang untuk mempergunakan fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen pada produk. 4. Reliability atau reliabilitas adalah probabilitas bahwa produk akan bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan, maka produk tersebut dapat diandalkan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Ada beberapa faktor penentuan yang perlu dipertimbangkan perusahaan dalam menetapkan harga menurut Coulter dan Keller tahun 2016.
491 sampai 492, yaitu 1. Mengenal permintaan produk dan pesaing. Besarnya permintaan produk dan banyaknya pesaing juga mempengaruhi harga jual. Jadi, jangan hanya menentukan harga semata-mata didasarkan pada biaya produksi, distribusi, dan promosi saja. Yang kedua, target pasar yang hendak dilayani atau diraih. Semakin menetapkan target yang tinggi, maka penetapan harga harus lebih teliti. Yang ketiga, ada marketing mix sebagai strategi. Yang terakhir, produk baru. Jika itu produk baru, maka bisa ditetapkan harga yang tinggi ataupun rendah. Tetapi kedua strategi ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Selanjutnya memasuki indikator harga menurut Coulter dan Armstrong tahun 2018.278. Terdapat 4 indikator yang mencirikan harga, yaitu 1. Keterjangkauan harga. Penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan kemampuan daya beli konsumen. Yang kedua, kesesuaian harga dengan kualitas. Penetapan harga yang dilakukan perusahaan yang disesuaikan dengan kualitas produk yang dapat diperoleh konsumen. Yang ketiga, kesesuaian harga dengan manfaat. Penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan yang sesuai dengan manfaat yang dapat diperoleh konsumen dari produk yang dikonsumsi. Yang terakhir, daya saing. Harga penawaran harga yang dilakukan oleh perusahaan berbeda dan bersaing dengan yang diberikan oleh perusahaan lain pada jenis produk yang sama. Selanjutnya memasuki pengertian kepuasan konsumen menurut Indrasari tahun 2019. Dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan, terdapat 5 faktor utama dan harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, kualitas produk, yang kedua, kualitas pelayanan, yang ketiga, emosional, yang keempat, harga, dan yang terakhir, biaya. Selanjutnya memasuki kerangka berpikir, yaitu variabel X1 yang terdiri dari kualitas produk, variabel X2 yang terdiri dari harga, dan variabel Y terdiri dari kepuasan konsumen. Selanjutnya memasuki hipotesa. Yang pertama, H1 tidak terdapat pengaruh kualitas produk variabel X1 terhadap kepuasan konsumen pada mixu. H11 terdapat pengaruh kualitas produk variabel X1 terhadap kepuasan konsumen pada mixu. Yang kedua, H2 tidak terdapat pengaruh harga variabel X2 terhadap kepuasan konsumen pada mixu. H12 terdapat pengaruh harga variabel X2 terhadap kepuasan konsumen pada mixu. Yang ketiga, H3 tidak terdapat pengaruh kualitas produk variabel X1 dan harga variabel X2 terhadap kepuasan konsumen pada mixu. H13 terdapat pengaruh kualitas produk variabel X1 dan harga variabel X2 terhadap kepuasan konsumen pada mixu. Di sini saya akan menjelaskan slide 2.4 yang berjudul hipotesa. 1. H1 tidak terdapat pengaruh kualitas produk dalam kurung X1 terhadap kepuasan konsumen pada mixu. H11 terdapat pengaruh kualitas produk dalam kurung X1 terhadap kepuasan konsumen pada mixu. Kedua, H2 tidak terdapat pengaruh harga dalam kurung X2 terhadap kepuasan konsumen pada mixu. H12 terdapat pengaruh harga dalam kurung X2 terhadap kepuasan konsumen pada mixu. Ketiga, H3 tidak terdapat pengaruh kualitas produk X1 dalam kurung dan harga dalam kurung X2 terhadap kepuasan konsumen pada mixu. H13 terdapat pengaruh kualitas produk dalam kurung H1 dan harga dalam kurung X2 terhadap kepuasan konsumen pada mixu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis data secara statistik guna menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika (BSI). Data primer ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, seluruh data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari hasil pengisian kuesioner oleh responden yang dilakukan secara langsung oleh peneliti di lapangan.
Selanjutnya pada 3.2 ada populasi dan sampel. Pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang telah membeli es krim Mixu yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Populasi ini dipilih karena penelitian ini bertuju untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen pada Mixu. Kedua, sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen Mixu yang bersedia mengisi kuesioner. Namun, karena keterbatasan waktu, 50 responden yang mengisi kuesioner sebagian berasal dari kalangan teman peneliti yang disimulasikan sebagai responden. Oleh karena itu, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability 18 sampling dengan metode convenience sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kemudahan dan ketersediaan responden. Berikutnya 3.4 teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data diperlukan dalam penelitian guna mengumpulkan data yang dibutuhkan terkait penelitian. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari data kuesioner. Selanjutnya 3.5 instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Alat yang digunakan oleh peneliti sebagai alat pengumpulan data adalah kuesioner. Berikutnya pada 3.6.1 ada uji kualitas instrumen yang terdiri dari dua uji, yaitu uji validitas dan uji realitas. Pada tabel yang ada kita bisa melihat dan mengetahui tentang tujuan, teknik atau alat, dan kriteria keputusan dari uji validitas dan uji realitas. Slide berikutnya yaitu uji asumsi klasik. Pada tahap ini, kita melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis regresi memenuhi syarat statistik yang dibutuhkan. Terdapat 3 jenis uji yang dilakukan, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah data residual terdistribusi secara normal. Teknik yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terjadi korelasi tinggi antar variabel independen. Kita melihat nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Tidak ada multikolinearitas jika VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,10. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Tujuan uji ini adalah untuk memastikan bahwa varians residual bersifat konstan atau homogen. Metode yang digunakan adalah uji Glasser. Tidak ada masalah heteroskedastisitas jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Uji-uji ini penting agar model regresi yang kita gunakan valid dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Slide selanjutnya ada uji analisis regresi linier berganda. Pada penelitian ini, model analisis statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda. Model ini digunakan karena terdapat lebih dari satu variabel independen yang memengaruhi variabel dependen, yaitu kepuasan konsumen. Persamaan umum dari regresi linier berganda yang digunakan adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah E. Penjelasannya sebagai berikut. Y adalah variabel dependen, yaitu kepuasan konsumen. A adalah konstanta. B1 adalah koefisien regresi dari variabel kualitas produk atau X1. B2 adalah koefisien regresi dari variabel harga atau X2. E adalah variabel pengganggu atau error term yang mewakili faktor lain di luar model. Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik agar hasil regresi valid dan reliable. Asumsi klasik tersebut meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dengan memenuhi asumsi klasik ini,
maka model regresi yang digunakan akan memberikan hasil yang lebih akurat dalam menjelaskan pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen. Pada tahap ini, kita menggunakan uji statistik T untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen, yaitu kualitas produk atau X1 dan harga atau X2, berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan konsumen atau Y. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. H0, tidak terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. H1, terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. H0, tidak terdapat pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen. H1, terdapat pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen. Kriteria pengujiannya, jika T hitung lebih besar dari T tabel atau p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, variabel independen tersebut berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan konsumen. Sebaliknya, jika T hitung kurang dari T tabel atau p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya, tidak ada pengaruh signifikan dari variabel tersebut secara parsial. Dengan uji T ini, kita bisa mengetahui sejauh mana masing-masing variabel, baik kualitas produk maupun harga, memiliki kontribusi sendiri-sendiri terhadap tingkat kepuasan konsumen. Setelah melakukan uji parsial, selanjutnya kita melakukan uji F. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen, yaitu kualitas produk dan harga, secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan konsumen. Hipotesis yang diuji, H0, tidak terdapat pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen. H1, terdapat pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen. Kriteria pengujiannya adalah jika F hitung lebih besar dari F tabel atau p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, kedua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Sebaliknya, jika F hitung kurang dari F tabel atau p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada pengaruh simultan dari kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen. Uji F ini penting karena memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan model regresi secara keseluruhan, bukan hanya pengaruh masing-masing variabel. Slide selanjutnya ada koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi yang disimbolkan dengan R kuadrat digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variabel dependen, dalam hal ini kinerja karyawan, yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen, yaitu motivasi kerja dan lingkungan kerja. Interpretasi nilai R kuadrat, semakin besar nilai R kuadrat, maka semakin baik model regresi dalam menjelaskan variasi data. Nilai R kuadrat dinyatakan dalam bentuk persentase dan dihitung dengan rumus R kuadrat sama dengan SSR per SST. Keterangan SSR atau Sum of Squares Regression adalah jumlah kuadrat regresi, yaitu variasi yang dapat dijelaskan oleh model. Dan SST atau Total Sum of Squares adalah jumlah kuadrat total, yaitu keseluruhan variasi dalam data. Berdasarkan seluruh hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian mengenai pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen Mixu, dapat disimpulkan sebagai berikut. Secara parsial, kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Namun, harga terbukti berpengaruh signifikan secara individu terhadap kepuasan konsumen. Kemudian, saat diuji secara simultan atau bersama-sama, kualitas produk dan harga secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Mixu. Artinya, meskipun kualitas produk tidak berdampak signifikan jika dilihat secara terpisah, namun saat digabungkan dengan harga,
Keduanya memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan kepuasan pelanggan. Kesimpulan ini menegaskan bahwa strategi peningkatan kepuasan pelanggan sebaiknya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya fokus pada salah satunya.